Mereka adalah pemenang kompetisi film pendek untuk anak se-Asia Pasifik di Jepang tahun 2006. Ajang ini disebut Kids Witness News. Kalau kamu menyangka ini film buatan orang dewasa, kamu salah. Film ini dibuat oleh anak-anak. Pembuatnya adalah Shiva, Prilly, dan Irin. Mereka adalah pemenang kompetisi film pendek untuk anak se-Asia Pasifik di Jepang tahun 2006. Ajang ini disebut Kids Witness News. Dan pembuat film cilik ini membuat karya berjudul Angklung. Prilly, kenapa kamu tertarik untuk membuat film ini? Pertama mungkin karena ini kan kalau bisa menang ya mengukir prestasi yang sangat membanggakan. Terus kedua untuk nambah pengalaman karena pengalaman ini sangat jarang sekarang karena susah kalau untuk mendapatkan untuk mengikutkan waktu zaman aku mungkin itu dipilihkan. Jadi nggak semua sekolah dapat pengalaman seperti itu. Sekarang mereka sudah duduk di kelas 1 SMP. Tentunya mereka bisa dibilang berpengalaman membuat film pendek. Seperti yang sedang mereka lakukan, mencoba untuk membuat film pendek dengan judul dan isi cerita yang berbeda dengan yang mereka buat tahun lalu. Shiva, awal pembuatan film ini gimana sih? Kita buat naskah dan di dalam naskah itu ada adegan atau ucapan yang kita susun untuk nanti dibacakan oleh reporter. Setelah naskah selesai, mereka lalu berdiskusi. Prilly sebagai juru kamera bertukar pendapat untuk menentukan pilihan gambar yang akan diambil. Setelah itu Irin sebagai reporter dapat mewawancarai orang yang terlibat dalam isi cerita berdasarkan naskah yang sudah dibuat. Irin, kesulitannya apa sih dalam pembuatan film? Kesulitan aku sebagai reporter sih kadang-kadang kan kalau ngafalin dialog kadang-kadang aku suka lupa, sama kalau misalnya dialog aku hafal aku harus ngenain message-nya itu, pesannya itu ke para pemirsa ya semua kalangan terutama sosial aku. Namanya juga Kids Witness News. Tentu kegiatan mereka ini tidak jauh dari pekerjaan tim liputan berita. Gaya mereka tidak kalah dengan kru liputan berita orang dewasa. Lomba pembuatan film pendek untuk anak diadakan tahun ini. Jika kamu berminat bisa mencari informasi melalui internet atau bertanya pada guru di sekolah. Jika kamu terpilih menjadi pemenangnya, tentu saja bisa mengharumkan nama bangsa. Indri Soekardi, Hari Firmanto, Cerita Anak, Jakarta. Tahun depan SMA Negeri 12 Bekasi, Jawa Barat akan melahirkan lulusannya yang pertama. Tapi hingga kini sekolah ini masih menumpang di bangunan SD Kranji 4 dan 14. Belajar mengajar pun dibagi menjadi kelas pagi dan siang karena terbatasnya ruangan. Suka berebutan juga nggak sama anak SD? Iya, kadang anak SD-nya pada marah. Tapi pastinya ya pastinya kecewa gitu ya, tapi makin lama-kelamaan masih berpikir ya udah bersyukurlah udah ada kesini daripada yang lain yang masih sekolah yang di kolong jembatan atau yang nggak kayak kita gitu. Karena masih menginduk ke SMA Negeri 2 Bekasi, maka kepala sekolahnya pun dirangkap orang yang sama. Kami mengharapkan secepatnya, ya kita juga nggak mau berlama-lama lah numpang di sekolah. Di SD itu juga memang sebetulnya kalau ukuran SMA seperti sarananya itu kan tidak memadai ya. Ya secepatnya lah, mohon kepada pemerintah daerah untuk secepatnya mewujudkan gedung dari SMA 12 ini. Murid-murid SD yang bersebelahan dengan murid-murid SMA 12 ini ada yang merasa terganggu dengan keberadaan murid-murid yang lebih besar ini. Menurut aku jangan bikin di sini SMA-nya, supaya kalau misalkan anak SMA-nya kalau ada yang mabuk terus pacaran, supaya jadi tuh biar anak SD-nya nggak ngikutin, merasa terusik. Karena banyak yang pakai lapangan, terus pacaran di musola, terus suka pakai musola, banyak nih pokoknya. Lapangan yang tidak terlalu luas ini harus dibagi dua untuk dipakai murid-murid SD dan murid-murid SMA. Pemerintah berencana meningkatkan anggaran pendidikan 20% untuk tahun depan dan bisa jadi sebagian dana itu dipergunakan untuk membangun gedung sekolah baru untuk murid-murid SMA 12 ini.